PSAJ itu sulit ya, sulit itu yang membuat Pak Bambang masalah ya. Ada murid-murid saya yang soal esai itu yang bisa mengerjakan hanya bisa dihitung dengan jari, dengan yang sempurna atau betul pada bagian numerasi. Karena untuk matematika dalam bahasa Indonesia saja kadang-kadang anak sulit menghitung, apalagi sudah tidak tahu artinya, mereka harus menghitungnya. Di sini ya, apa sih yang dimaksud dengan numerasi? Ini sebentar teori sedikit ya. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang terpenting ya, numerasi dipakai, ya, dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, pemecahkan masalah atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk mapel bahasa Inggris tidak semuanya bisa dinumerasikan, dipaksa-paksa malah jadinya lucu ya. Nah, bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran selain matematika? Di situ ada kata terintegrasi. Jadi seperti mapel bahasa Inggris, matematika itu diintegrasikan dengan sub pokok bahasan kita. Kira-kira apa materi apa Bapak Ibu yang bisa dibahas soal numerasi? Yang paling dekat ya degrees of comparison, betul. Apalagi ya? Ya, procedure itu, ada lagi advertisement, ya kan? Ya, iklan-iklan ada diskon sekian, ya, nginep di hotel, ya, 2 bayar 1 dan sebagainya. Itu ternyata menghitungnya tidak mudah, ya. Itu tidak semua tag itu bisa numerasikan, dipaksakan jadinya aneh ya, lucu. Ya. Kita harus bisa memilih-milih seperti kemarin pada PSAJ yang numerasi kan diantaranya kalau nggak salah itu iklan ya, diskon sekian, kemudian degrees of comparison atau perbandingan atau juga materi yang lain. Tag report pun ada ya yang dibuat numerasi. Nah, nanti di situ terintegrasi dengan KD yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya setiap selain mata pelajaran matematika ya, jadi yaitu dia mengumpulkan, menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, menganalisis dan menafsirkan data untuk pengambilan keputusan. Kemudian menggunakan pola, lokasi, dan kemampuan spesial ruang untuk mendesain produk, mengajukan hipotesis sulit ya, yang hipotesis. Jadi tidak semua teori-teori ini bisa kita gunakan. Nah, asesmen kompetensi minimum itu ada 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Makanya pada soal PSAJ mungkin kalau yang ulangan umum sudah pakai L atau belum isinya Putri? Mati belum? Ya, jadi ada L kemudian N, kisi-kisinya disertakan di situ. Tapi tentu saja lebih baik, lebih banyak yang literasi karena literasi lebih mudah ya. Kalau matematika kebanyakan numerasi. Nah, sekarang kita lihat yang numerasi ya, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini teorinya. Nanti kita pada prakteknya, nanti Bapak Ibu juga diharapkan untuk mencoba mendesain soal numerasi. Nah, di sini pola ya, komponen kita meskipun tidak semua siswa itu mengikuti AKM atau ada yang di AMBK, tetapi dalam pembelajaran kita diharapkan ya mengarah ke sana ya, jadi mengarah ke bahas banyak ya. Literasi membaca ada konten, proses kognitif dan konteks, kemudian numerasi. Nah, sekarang yang kolom terakhir ya, bentuk soalnya objektif yang pilihan ganda biasa, itu yang seperti sehari-hari kita sudah sering membuat hanya ABCD untuk
SMP. Nah, pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari satu. Kalau pada AKM yang atau AMBK itu kan artinya menggunakan komputer ya. Nah, yang ini pilihan ganda jawaban lebih dari satu bisa kita buat ya. Misalnya ada beberapa kalimat ya, statement 6 atau berapa. Kemudian yang betul number 1, number 3, number 4, number 5 itu sudah termasuk yang ini. Karena bisa dibuat soal yang 4 jawaban, tetapi di situ mengandung jawaban lebih dari satu. Sehingga Bapak misalkan kalau membuat soal tidak sekedar ABCD saja, itu bisa yang poin kedua ini ya bisa dipakai. Nah, sekarang yang menjodohkan ya. Menjodohkan mungkin pada soal urean atau yang terakhir yaitu non objektif atau esai. Nah, bentuknya yang seperti tadi ya, pilihan ganda biasa ya. Jadi nanti kalau membuat soal dia akan bervariasi. Mungkin satu soal yang pilihan ganda biasa, satu soal yang pilihan ganda kompleks atau jawaban lebih dari satu. Kalau dalam soal MBK kan dicentang-centang, centang-centang ya, pernah pelatihan juga. Di sini kan ini berbagai macam ya. Ada yang sudah pakarnya, ya. Ada mungkin yang masih baru tahu teorinya, bisa saling apa ya, bertutur sebaya. Katanya kalau yang bajunya kayak itu sudah senior ya. Ada Bu Yuri dan yang lain-lain ya, Bu Novi termasuk Bu Robinya, mana Mas Dangar ya. Saya satu sekolah dengan saya tak alum ya. Kemudian menjodohkan ya. Kalau menjodohkan itu memasangkan pernyataan, jadi yang di ini tidak sama yang dijodohkan ya. Kalau di sini 4, ini 5 ya. Jadi beda antara yang statement yang kiri dan yang kanan, jumlahnya beda. Kemudian isian singkat itu mudah, bahasa Inggris ya. Disebut titik-titik itu termasuk melengkapi paragraf itu isian singkat. Atau bisa juga berupa angka, kata yang sudah fix yang titik-titik. Nah, yang berikutnya yaitu esai atau urean. Nah, namanya saja soal urean. Soal urean itu kan tidak boleh ada kata when, ya, kapan, itu masuk pada soal pilihan ganda. Jadi ketika bersoal urean ya benar-benar menguraikan. Tetapi untuk yang mudah dikoreksi itu namanya urean terbuka. Itu tertutup ya, ya tertutup. Jadi tidak semua soal itu bisa dibuat esai. Namanya esai yang menguraikan panjang. Jadi kemarin pada PSAJ itu ureannya banyak sekali, sehingga koreksinya ya lumayan ya Bapak Ibu ya. Ya, koreksinya yang pertama agak sulit, lama-lama kan hafal, ya hafal terus bisa dibuat. Kalau tempat saya buat ini minimum betul 30 menit sekian. Ya toh nanti nilainya jelek ya repot juga. Jadi, makanya untuk bahasa Inggris termasuk kemarin kita beruntung ya, karena untuk skornya kan 40 dan 60 ya, sehingga tidak mengalami katrol-katrolan. Kemarin saya tadi sempat merata-rata nilai PSAJ korektor 1-2 untuk bahasa Inggris relatif aman ya, karena sudah diantisipasi Pak Bambang ya. Terima kasih pada Pak Bambang solusinya ya. Apa lain kan itu buat ada yang nilai akhirnya masih 30 sekian ya. Kalau kita kan udah aman ya, paling-paling hanya sedikit. Meskipun ada yang 40 nomor betul di bawah semua, dan tidak Bapak Ibu? Ada, sama saya ada, kayaknya 8 atau 10. Ternyata anaknya ya seperti itu dalam sehari-hari. Jadi kadang anak-anak itu terlihat jelek bukan karena tidak pandai, ya karena sudah tidak ada motivasi, diulang turu, kemudian tidak mengerjakan PR. Begitu dilihat ya, oh ya betul lah damai misalnya, nah, seperti itu ya, ternyata hasilnya begitu ya. Jadi tugas kita ya, kadang-kadang ya sudahlah karena kita harus. Nah, kemudian di kaidah tulisan PG, kalau kita yang ini ya, yang 4-9 dan saya coba pointer.
untuk yang kita itu termasuk yang ini ya, yang kelas 4 sampai 9 sehingga ABCD. Nah untuk materi ada juga yaitu materi, konstruksi dan bahasa. Nah yang namanya materi itu konsep harus benar. Kunci jawaban hanya satu, meskipun kadang-kadang ada yang rancu, ini betul, ini juga betul. Kemudian pilih jawaban harus homogen. Kalau bahasa Inggris ya kata sifat semua, kata benda semua itu namanya sama ya, homogen, tidak jauh sekali, tidak satunya tabel, satunya meskipun namanya homogen tidak semua kata benda semua, tetapi nyeleneh sekali juga kalau bisa dihindari, sehingga distraktornya kan tidak berfungsi, ya kan, distraktor pengecohnya itu berfungsi. Kemudian konstruksi pokok soal dan pilihan jawaban harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda. Jadi pertanyaannya jelas dimengerti. Informasi yang ditulis tidak menggunakan kata semua jawaban di atas salah atau benar. Seperti itu. Bahasa harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa setempat, bahasa Brimo, bahasa Brabant misalnya. Jadi semua orang Indonesia tahu bahasa tersebut. Ya, pilihan ganda kompleks ya. Soal pilihan ganda kompleks itu terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih atau direspon. Pernyataan atau pilihan-pilihan jawaban harus merupakan satu kesatuan konsep atau rincian kompetensi. Ada dua model. Yang pertama, peserta didik memilih pada kotak atau kolom yang disediakan di depan setiap pernyataan. Nah, untuk yang ini ya, kita mau dibuat pilihan ganda seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ini kan benar-benar soal AMBK. Nah, kita dalam sehari-hari yaitu A nomor sekian dan sekian, B sekian dan sekian, sudah memenuhi syarat yang itu. Nah, kemudian kaidah penulisan soal pilihan ganda kompleks untuk kita berarti yang ini ya 7 sampai 10, 4 pilihan pernyataan ya, pernyataannya 4. Kemudian pilihan ganda kompleks benar, salah atau ya tidak atau kategori lainnya. Kemarin pada soal esai ada itu ya benar salah ya, 7 sampai 10 ya. Boleh 3 pilihan pernyataan. Nah, menjodohkan ya. Bentuk soal menjodohkan mengukur kemampuan peserta didik dalam mencocokkan dan menghubungkan antar dua pernyataan yang disediakan. Ada 2 kolom. Soal ini terdiri atas 2 lajur. Lajur pertama sebelah kiri dan pokoknya yang lajur kedua sebelah kanan berupa jawabannya. Nah, kaidah yang menjodohkan yaitu seperti tadi ya 2 lajur, kemudian lajur kiri untuk pernyataan yang akan ya premisnya, kanan yang responnya. Jumlah respon harus lebih banyak dari pernyataan yang lebih banyak yang kanan, tidak menjodohkan 4 semua, dari sini harus beda lebih dari 1. Ketentuan jumlah pernyataan 4 pilihan pernyataan, skornya 1. Berarti kalau 4 pernyataan berarti untuk premisnya itu ada 5. Isian atau jawaban singkat. Nah, ini kadang-kadang kita jarang pakai itu bahasa Inggris ya. Mungkin untuk IPS disebut adalah yaitu kalau kita maksudnya ya pada itu melengkapi paragraf lumpang mungkin ya termasuk yang ini. Ya, soal isian dan jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban secara singkat berupa kata, frase, angka, atau simbol. Perbedaannya adalah soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita, sementara itu soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Nah, sekarang yang isian singkat yaitu kaidahnya menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat. Kalau kita mungkin memberikan lebih ya, 3 termasuk yang itu ya pada soal passive voice ya. Jawaban dapat berupa frase, kata, angka, atau simbol. Untuk soal isian pokok soal dalam
kalimat tidak lengkap lalu siswa melengkapinya. Untuk jawaban singkat, pokok soal dalam bentuk kalimat tanya. Siapa ya? Misalnya kalau reading bisa saja ya menggunakan kata who, kemudian what time, ya, siapa ada dalam percakapan itu, what time jam berapa. Esai atau uraian. Soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian. Betul, itu teorinya. Kalau dalam praktek kita untuk bahasa Inggris ya, itu pada soal esai hindari kata yang misalnya what time jam berapa, itu tidak masuk pada soal uraian, lalu masuk pada soal pilihan ganda. Jadi benar-benar yang menguraikan jawaban siswa. Dulu pernah ya soal apa ya? Soal uraian tapi cuma ditanyakan what kind of text. Kalau menurut saya itu tidak pas ya. Teks apa? Report misalnya. Itu pada soal itu pun mungkin tidak perlu ditanyakan. Ada soal mana, bukan soal dari Kabupaten Purworejo. Kalau kita orangnya pinter-pinter ya. Apalagi peserta MGM sekarang ini pinter semua. Kemudian kaidah soal penulisan soal uraian yang menuntut peserta untuk menguraikan. Ya kalau yang mapel lain ini lebih bahasa Inggris ya seputar itu ya. Kalau soal mereka melakukan informasi rinci dan kata why apa misalnya. Jawaban peserta didik diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban, jadi tidak sama skornya. Seperti kemarin PSAJ itu juga skornya tidak sama, tapi ada yang berupa ada yang 11, ada yang sesuai dengan kesulitannya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu misalnya, sebenarnya itu kan kewenangan Bapak Ibu ya. Misalnya kalau dimudahkan di Samarata, menurut saya ya boleh-boleh saja. Yang penting pada prinsipnya ketika kita koreksi soal PSAJ kan menguntungkan siswa. Itu pada prinsipnya itu. Kaidah ini soal penulisan dan soal PG ya. Nomor soal harus sesuai dengan indikator. Misalnya menemukan makna kata dicocokkan juga sama ya. Kemudian pilihan jawaban harus mungkin seperti tadi, kata benda semua, kata sifat juga kata sifat semua. Setiap soal harus mempunyai jawaban, satu jawaban yang benar, tidak rancu atau ambigu. Ini benar, ini juga benar. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus menggunakan pernyataan yang diperlukan saja. Kadang ada kasih soal yang begini ya, katanya soalnya dibuat sulit. Bapak Ibu kok pada hamilan ya? Chatting sama siapa yuk? Pulang jam berapa? Sama suaminya atau sama seseorang? Berapa? Apa udah ketemu? Jadi ya seperti yang tadi rumusannya hanya yang diperlukan saja. Kadang ada yang soal mapel tertentu itu katanya harus panjang, mulai cuma kesingkatan dari apa MPR misalnya. Ini ada contoh ya, itu kan tidak diperlukan. Jadi hanya yang dianggapnya biar anak-anak mengerjakannya lama. Karena itu kan untuk soal itu kan 120 menit ya. Karena 120 menit lalu guru membuatnya ben diwoco, ben sulit, ternyata tidak sekedar itu, ternyata pernyataan tersebut tidak berguna. Ternyata yang ditanyakan cuma itu. Ya, seperti yang tadi itu yang diperlukan saja, pernyataannya tidak mulai panjang, tetapi tidak bermanfaat. Ya, yang kemarin itu soal PSAJ itu yang membuat ya tim MGMP itu Pak Darwah tahun lalu pernah ya, itu presentasi di depan pengawas. Makanya saya dan Pak Bambang tidak Pak Teguh, ya akan duduk juga. Ya, artinya apa ya, satu persatu dan alhamdulillah untuk bahasa ini tidak remedi. Ada mapel tentunya remedi ya Pak Bambang ya Pak Teguh ya. Ya, presentasi itu remedi, ya, belum setara diperbaiki lalu ke dinas lagi, madep ke pengawas lagi. Seperti kalau ujian skripsi atau tesis ya. Jadi katanya Pak Nalio di Kursi kan baik ya, yang tidak keren ya. Itu Pak pengawas yang keren.
ada ya, nggak ada itu sehingga ketadian takut begitu masuk ya namanya saja. Ada mapel tertentu kalau nggak salah 2 mata pelajaran itu remedi masuk presentasi PKJ remedi. Muridnya saja nggarap seperti itu ya, gurunya sudah dari membuat kisi-kisi, dari sudah bagus belum, ya, sampai lembur-lembur, ada yang nggarap ya, sampai baru tahapan itu dikumpulkan, diedit, kemudian validasi ya, namanya divalidasi di depan pengawas dan juga MKKS. Ada kita mana ya, kita mana ya, kita ini kan MKKS ya, mungkin Pak Bagus selalu koordinatornya ya, misalnya divalidasi nanti giliran Bapak Ibu ya yang akan ditunjuk, makanya nanti sambil Pak Bapak kan sambil mencari kader-kader siapa yang layak untuk ya bagaimana semua lama aja. Jadi ya Bapak Ibu ya, rumusan soal merupakan yang diperlukan saja. Mudah nih, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi di situ disebutkan yang nanti siswa dengan mudah menjawabnya. Untuk selanjutnya, yang nomor 7 ya, nomor 7, karena sederhana. Nanti begitu soal tidak sesuai ya tidak misalnya dalam validasi tersebut ya. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contohnya apa Bapak Ibu soal yang negatif ganda? Ya, ini semuanya ya salah kecuali. Kalau benar kecuali masih tidak ganda ya. Yang ganda kan banyak negatif. The following are wrong except bla-bla-bla itu kan bisa langsung saja yang benar mana. Ya. Kemudian panjang rumusan plan harus relatif sama. Namanya relatif itu ya tidak harus sama persis ya. Dan ketika sama dibuat berpola yang bagus ya. Jangan A segini, B-nya segini, C segini, D-nya segini lagi. Jadi diupayakan kadang-kadang lalu harus merubah kunci jawaban. Sebenarnya seret ya atau boleh saja dari panjang ke yang kecil seret seperti itu. Ternyata berubah kuncinya begitu dirubah panjang otomatis merubah kunci jawabannya. Berikutnya pilihan jawaban mengandung penjangan ya. Ternyata soal yang berbunyi tidak boleh ya. Ternyata kadang masih ada ya semuanya banyak benar ya, mana yang semuanya salah. Pilihan jawaban yang berbentuk angka itu harus urut ya, urut dari angka dari 8, 12, 15, 20 atau dibalik dari yang angka besar juga boleh misalnya. Gambar grafik itu harus benar-benar berfungsi. Karena dan menarik diberi gambar. Ternyata sebenarnya tanpa gambar siswa sudah paham. Ya, kok diberi gambar biar bagus, ternyata gambarnya tidak ada gunanya. Ya, misalnya tentang gajah ya elephant sudah tahu, kecuali kalau binatangnya itu yang masih langka, kira-kira platypus itu mungkin bisa ya, tapi binatangnya cuma chicken pakai gambar, dan itu tidak perlu ya, sudah tahu. Kemudian butir soal jangan bergantung pada soal sebelumnya. Kadang ada yang based on number 3 bla 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 bla. Padahal mengapa kok tidak boleh? Karena nomor 3 tidak bisa, ya bertubi-tubi tidak bisanya. Terus nomor 3 tidak bisa, otomatis bawahnya tidak bisa lagi. Itu merugikan siswa. Buat soal itu harus apa ya, banyak teori. Nah, masih ada lagi ya, masih ada lagi ya. Sambil berdiri meskipun saya pendek masih bisa dilihat ya. Pak Nomo bisa melihat saya ya. Pak Eka mana ya Pak Eka? Pak Eka tak sudah lihat ya Pak ya, tadi kita nyanyi lama belum di sini soalnya bagus sekali luar biasa ya. Pak Rahmat. Berikutnya, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bisa sampaikan tadi, tidak lalu ada kata yang hanya berlaku di daerah tersebut, yang orang lain kan tidak tahu. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat ya, di daerah itu, sementara daerah lain tidak tahu. Hanya istilah Purworejo saja, kan banyak ya.
kata-kata yang ada di sini saja, tapi ternyata di kabupaten lain tidak tahu, bahkan di provinsi lain tidak tahu. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasanya mudah dipahami siswa, tidak bulat ya. Maksudnya apa ini ya. Kemudian setiap jawaban jangan mengulang kata atau frase yang sama. Ya misalnya ya, dalam bahasa Inggris apa yang misalnya ya, I am going to, yang B, I am going to, semuanya itu dimasukkan di stem atau pokok soal. Itu masih banyak loh. Coba Bapak saya sering kalau pas tugasnya masih bukan apa bahasa Inggris ya, iseng-iseng lihat soal, ternyata masih banyak sekali yang mengulang frase yang sama. Karena daripada nganggur tadi HP atau apa, iseng-iseng baca soal, ternyata ya masih banyak yang belum memenuhi kaidah penulisan soal. Putri ya, terima kasih Putri, saya mau niru nggak enak. Jadi banyak mau niru Pak, patokannya ngantuk atau bahkan ngantuk biar nggak ngantuk ya. Setiap soal harus menggunakan itu ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sudah ya, sama. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku sudah, bawahnya lagi Putri. Ya. Kaidah dari yang isian, yang titik-titik tadi ya, kaidahnya yang pertama sama, namanya soal ya sesuai dengan indikator. Tapi masih banyak loh soal yang tidak sesuai indikator. Indikatornya ini ternyata soalnya beda. Misalnya tenses ya, siswa dapat mengidentifikasi passive voice misalnya. Yang ditanyakan ya memang harus tentang passive voice ya, tidak kemana-mana. Pokok soal harus logis ditinjau dari segi materi ya. Hanya ada satu kunci sama dengan tadi, pokok soal harus dirumuskan menggunakan kalimat tanya. Soal isi ya menggunakan kalimat pernyataan, tidak is ya. Hanya singkat kan, anak-anak tinggal melengkapi saja, maka jawabannya singkat. Oke, next ya. Pokok soal merupakan pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Ini jelas ya, kalau yang diukur apa maka soalnya harus sesuai. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban, sama. Jadi ternyata kaidah antara pilihan ganda, kemudian mungkin isian singkat dan isian panjang itu ya relatif sama. Hanya ada beberapa yang berbeda. Apalagi pada dari segi materi. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, sama dengan tadi ya. Ini benar kecuali gambar grafik harus berfungsi. Setiap soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab berbagai soal lain. Jadi tidak bergantung. Ini kalau bisa, jadi ada anak yang tidak beruntung, ini salah, otomatis karena masih bergantung yang berikutnya ya tetap salah. Kemudian jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, berupa kata, frase, angka, simbol, tempat atau waktu. Itu yang isian singkat itu kan menyampaikan tempat atau waktu. Ini berikutnya, setiap soal harus menggunakan bahasa sama dengan tadi ya. Kemudian soal harus komunikatif sama, tidak menggunakan bahasa setempat ya, pada berdasarkan sama. Ketika membuat soal jenis apapun tidak boleh menggunakan bahasa yang berlaku di tempat tersebut. Berikutnya Putri, yang menjodohkan sama sesuai indikator. Kemudian logis, hal jawaban harus pernyataan yang diukur. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pokok tidak memberi jadi sama, artinya sama ya. Tidak boleh negatif ganda. Negatif ganda juga tidak boleh. Nanti yang membutuhkan filenya bisa di, mungkin semua file-file ini bisa di share ya, bisa di grup bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti di sekolahnya ada tugas untuk memberikan materi ya bisa di-adopt ya. Oke, berikutnya next. Ya, gambar grafik sudah ya. Ya tidak, sudah dong. Jadi sama itu pada prinsipnya. Ya sama, menjodohkan sama ya. Ya jadi sama antara soal PG. Intinya tadi macam soal ada berapa Bapak Ibu soal itu?
Pertama apa? Pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian apa? Menjodohkan atau benar salah termasuk ya. Terus berikutnya uraian singkat dan uraian menguraikan. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga mungkin berlatih atau membuat soal itu, kemudian besok itu sebagai informasi ya seperti yang disampaikan Putri, lalu presentasi per kelompok ya, biar semuanya bisa tampil ya, semuanya bisa apa ya, berupaya untuk berlatih. Oke, next berikutnya yang benar salah. Konsep pada soal harus benar. Jadi yang konsepnya yang sini yang pernyataannya benar, ya, tidak meragukan. Sehingga anak-anak bisa menyebutkan itu benar atau salah. Kemarin di PSAJ juga ada ya, kalau nggak salah pada bacaan report. Soal harus sesuai dengan indikator dan kisi-kisi penulisan yang telah disusun. Soal harus sesuai dengan indikator semua. Jadi soal harus logis ditinjau dari segi materi. Yang keempat, soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 5, soal merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Jadi sesuai dengan materinya apa sehingga sama yang ditanyakan. Soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar maupun yang salah. Kemudian dari segi materi, soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, sama ya. Grafik itu harus berfungsi. Pada grafiknya ternyata tidak berkaitan dengan materinya. Gambarnya juga harus sesuai. Setiap soal harus menggunakan bahasa sama. Kemudian harus komunikatif, tidak menggunakan bahasa setempat ya, bahasa yang dipakai di daerah Purworejo apa misalnya ya. Di sini ada, tempat lain nggak ada apa ya, atau di Jawa Barat kencok itu cuma Purwokerto ya. Nah, itu katanya kencok itu lapar ya. Nah, kan tidak semuanya tahu. Kemudian ya, yang esai, nah ini ya, soal sesuai dengan indikator jelas ya. Jadi bahasanya siswa dapat ya, mengidentifikasi atau dapat membuat kartu ucapan misalnya. Jadi di situ ya benar-benar membuat kartu ucapan, dapat membuat iklan misalnya ya. Bahkan pertanyaan dan jawaban yang diarahkan orang mudah. Jadi nanti harus jelas ya, tidak soalnya gerambiang. Kemarin seperti soal esai itu tidak, misalnya ya silakan buat kartu ucapan, tidak berbicara di situ, silakan buat iklan, tapi dibatasi sehingga nanti ketika koreksi kita ada apa ya, ada hampir sama dengan satu dengan yang lain. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas ya. Kadang-kadang katanya kalau yang membuat soal pinter, guru pinter atau guru di sekolah pinter. Jadi ketika membuat soal itu kita berpikirnya ini dikerjakan SMP sama, SMP sama. Seperti kemarin PSAJ ini sulit ya, sulit ya Pak Ibu ya, ya sulit. Ya. Itu sulit memang ya, kita tidak ada yang tertinggi 9, kalau nggak salah yang 100 tidak ada. Yang terdahnya ada 30 sekian begitu ya, masih katrol. Kemudian isi materi yang ditanyakan sesuai dengan judul ya. Nah, rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikan. Kalau kita bahasa Inggris biasanya membuat ya, membuat. Jadi hindari ya, tadi ya, hindari kata siapa, di mana, kapan. Itu masuk pada soal PG atau pilihan ganda. Berikutnya Putri operator saya. Buat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Ada yang model biar siswa paham ya. Misalnya kita meminta siswa kita membuat kartu ucapan. Nah soalnya ya kita buat kotak, diberi itu floor, ini ada gambaran, tidak lepas dulu saja. Jadi ada gambaran, oh ternyata seperti ini ya. Atau syukur-syukur namanya Korea ini sebenarnya kan tidak sekedar lepas ya. Ada yang namanya guided writing ya, untuk kelas 7 misalnya mungkin kan Koreanya kan tidak kartu ucapan atau apa yang mungkin hanya melengkapi ya. Jadi sesuai dengan grade atau kelasnya siswa. Buatlah pedoman persekolahan, jadi dibuat pedoman
penskoran antara soal yang satu dengan yang lain. Saya yakin tidak sama. Ada yang lebih sulit, ada yang mudah, skornya sedikit. Hal-hal lain yang menjadi soal seperti tabel sama ya, harus berfungsi dengan jelas. Berikutnya, setiap soal harus menggunakan bahasa sama, ya, komunikatif juga, tidak menggunakan kata yang berlaku setempat. Nah, ini ya dalam ini untuk prosentasenya ya, saya kira kita ini dilewati saja Bu. Ya, ini juga tidak begitu. Yang ini mungkin ya ini mungkin perlu untuk kita, ini AKM ya, jadi ya AKM gitu, tidak apa-apa sebenarnya, pemahaman ya, jadi pemahaman, penerapan dan reasoning atau penalaran. Kalau kita yang paling banyak ya mungkin knowing and applying. Jadi berikutnya ini AKM sama dengan tadi yang macam-macamnya. Dan mengapa sebenarnya kita kan nanti tidak semuanya ikut MBK, tapi dalam pembelajaran ya termasuk soal-soal kita diharapkan ya mengarah ke sana ya. Nah berikutnya contoh soal katanya saya tadi melihat ya, ini contoh soal numerasi ya, rekor lari Olimpiade Beijing ya, nyatakan berikut benar apa salah. Dari sisi dari data tersebut nanti anak bisa membuat pernyataan itu benar atau salah. Oke, next berikutnya sudah Fitri, lanjutnya. Nah ini nomor contoh soal numerasi dari seperti kita ya, numerasi pilihan ganda yang biasa yang ABCD. Ini kalau tidak salah soal dari PSAJ kemarin ya, jadi itu materinya ya, itu materi apa Bapak Ibu? Materinya apa coba Bapak Ibu? Materinya apa itu ya? Apa materinya apa? Good, passive voice ya, passive voice dalam bentuk percakapan. Ya, jadi di situ ada kata it was released, ya, it was just released. Ya. Nah kemudian dari situ ini kan termasuk yang mudah, ya, numerasi tapi mudah. Saya kira ini semuanya mungkin banyak yang bisa ini ya, jadi harganya ya 50,000 rupiah ya for regular classes. Lalu cuma ditanya sama ya Rana and jadi Rahma, her brother Joko and her sister Tanya want to watch Pro 05. Then Rahma buys the ticket for them. Ada berapa orang itu tinggal itu saja ya. Lalu how much should she pay for the tickets? Itu berapa dia yang ikut itu? Rahma, her brother Joko, her sister Tanya, 3 ya. Kan gampang ini. Mungkin murid-murid Bapak itu kemarin bisa semua. Jadi numerasi ada yang mudah, ada yang sulit. Kita untuk membuat soal ya disesuaikan dengan murid-murid kita. Makanya nanti pesan pada Bapak Ibu semua ketika membuat soal itu pikirkan murid sama, tidak kita murid saya. Seperti Bu Ida ya, Bu Ida, Bu Dewi ya. Sekarang saya membuat soal ya jangan kita sampai 2. Tapi sekarang kan hampir sama ya, karena adanya Yunasi. Paling-paling cuma beda pada bagian prestasi, tapi tetap saja pesan kedua itu bagus loh, meskipun Yunasi kenapa? Karena ditunjang yang prosentase prestasi tadi, sehingga lalu di rata-rata tetap masih di atas. Oke, next itu contoh numerasinya. Nah, contoh jawabannya lebih dari 1. Nah, ini jawaban lebih, ini materi apa Bapak Ibu? Materi apa? Song lagu ya. Nah, hanya saja. Which part on the room tell us that the writer is sad? Mana yang menyatakan bahwa sedih? Ya, jadi yang mana Bapak Ibu? Yang berapa? Ada bagian yang bernumber 1 and 2 ya. Nah, 1 and 2 and 3. Lagu judulnya apa ini ya? Ya, Yurisnya. Bisa nyanyi Bapak Ibu? Ada tuh saya. Ya, nanti. Ini ada Pak Rahmat, saya ingin dengar suaranya Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Oke.
di YouTube saya itu ada shot Pak Rahmat nyanyi Stuck on You. Waktu itu di sini kan membuat soal itu ya, Pak Rahmat itu nyanyi, saya video shot. Kalau video shot kan yang nonton banyak. Itu yang nonton tuh lebih dari 1.000. Dari lebih 1.000. Ya, Pak Rahmat. Itu ya, jadi yang menyatakan sendiri itu contoh soal tadi yang jawabannya lebih dari satu. Ternyata bisa dibuat dalam soal model pilihan ganda. Oke, next berikutnya masih ada contoh lagi, ya ini contoh yang benar salah kemarin ya. Apa itu Bapak Ibu? Teknik talk ya, kemarin pada PSKC. Lalu true false, pilihannya benar benar. True benar salah benar saya. Untuk skornya kelihatannya berapa ya, lupa saya. Itu hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa mendesain soal-soal model seperti itu. Masih ada lagi tidak ya? Ya sudah habis ya. Sudah habis, memang sengaja dari 2 jam ini 1 jam itu ya refreshing tentang soal, bukan penjelasan ya. Bisa sampai itu bukan penjelasan. Saya yakin Bapak Ibu. Tapi saya ingat kata Bu Lima memperbaiki. Itu kita kalau tampil tidak boleh merendah. Jangan, saya hanya itu nggak boleh. Kita orang pintar. Ya, misalnya Bapak Ibu maju guru pres itu ya. Guru pres kan biasanya jadi juri. Saya dulu di apa ya, dirurui. Nggak boleh begitu. Terus masuk. Saya hanya disuruh kepala sekolah. Saya tidak tahu itu nggak boleh. Guru maju percaya diri. Kamu jawab seperti itu ya kan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak boleh merendah. Nanti ketika maju ya saya hanya mewakili teman-teman. Tidak boleh banget maju percaya diri. Jadi aja lagi. Okay, yeah, I think that's all for today. For the next one is I want you to design the item of the test ya. Dan soal maybe one number 4, page benar-benar udah biasa ya, and then complex. Jadi one yang udah biasa, kemudian kompleks. Apa itu bagus tadi? Ya, benar salah, terus. Ya, lebih dari 1 tadi kompak tadi ya, kemudian esai ya, esai singkat dan esai ya, silakan Bapak Ibu pokoknya seperti tadi ya, silakan ya, tidak pakai diskusi ya, pokoknya seperti ini nanti Bapak yang menyebutkan ya, ini materi ini seperti ini termasuk kelompok yang ini jadi biar yang ngangkut tidak ngangkut. Silakan Bapak Ibu semuanya. Sama presentasi yang soal. Nah dari kelompok nanti ini pembagian yang modul kelompok ini misalnya Bu Giska ya, kelompok ini siapa berikutnya ya, kelompoknya apa? Sama beda atau bebas saja? Oh iya, berarti nggak boleh. Yang tadi ya, tadi pilihan ganda biasa, pilihan ganda. Oke, yang mau bertanya bebas, enak kan? Ya, misalnya materi sama-sama report ada yang ini boleh. Ya, misalnya bacaan per report ya, misalnya ya nomor 1 yang pilih ganda biasa, 2 yang kompleks, 3 boleh. Materi yang sama untuk 5 soal boleh, enak kan? Nah, yang misalnya sulit-sulit, yang aja ada di sulit. Belum sakit ya? Oke, I think that's all for today's meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Sekti Arni Setianingsih. Bapak Sanjo Sulaksono. Ibu Ratna Dwi Ajeng Pertiwi, SPD. Bapak Rahmat Setiawan. Ibu Eka Sisti Suprabawati. Rohmat. Ibu Lilik Resmianti SPD. Ibu Siti Amia. Ibu Ira Widiani Ulum, SPD. Ibu Triwayuni, SPD. Ibu Triwayuni dengan dari Surabaya. Ibu Bernadette Yuni Siswati, SS. Ibu Susi Priyantini, SPD. Dari Zambu Dharma. Ibu Yuli Astuti. Ibu Yuli Astuti. Ibu Nur Hidayati. Ya Bapak Ibu, itu ternyata juga untuk Bapak Ibu untuk surat tugas itu ada yang sudah ditandatangani sampai tanggal 29. Ternyata ada yang belum. Jadi yang belum bisa dikembalikan lagi ya. Ternyata ada yang sudah, ada yang belum.
Bapak Heri Priyanto dari SMK Panjama Bakti. Ibu Pasalia Vista Patria Puspita. Ibu Tri Hartini SPD. Semangat perwakilan kelompok.
ditutup? Pun ditutup? Ini kan? Jarang pidato. Bisa kemas-kemas sekarang. Tapi nanti setelah itu jangan lupa untuk mengambil snack sebelum pulang. Silakan dulu kemas-kemas. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ya, selamatkan dulu, jangan lupa tugas dari putri ya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sampah. Oh iya. Apa ini jenazah? Iya. Jangan lupa untuk membawa kotak sampah ya. Membawa sampah. Sampah ini ada Senin. Sampai